Ya, Bu Firinda. Ya, Bu Nova. Assalamualaikum. Bu Nova, mohon maaf, suaranya tidak terdengar, Oke, halo, sudah? kurang keras. Oh, kurang keras. Iya, Halo, halo, Tambon? kurang keras, Mas Ian, kalau dari saya. Halo, sudah? Iya, sudah. Oke, kita mulai ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bu Bu Firinda, Nova. mohon maaf mengganggu waktunya. Oh, tidak mengganggu. Kebetulan ini saya lagi tidak ada konseling, jadi tidak apa-apa. Bu Nova, apa kabar? Dalam, Bu? Bu Nova, apa Ya. kabar? Oh, kabarnya baik, Bu. Alhamdulillah, hari ini sehat. Ya, Gini, Alhamdulillah. Bu, Semoga kita saya ke selalu diberi sini kesehatan, kenikmatan ya Bu ya, dan selalu bahagia. ya. Amin. Amin. Bu Ini Nova, ada apa ya? dalam gini, Bu, saya mau ini sebetulnya saya malu, Bu. Gini, saya ini kan mau curhat ke panjenengan. Begini, Bu, saya ini kan tidak mengajar di kelas 12 nggih. Kok kemarin itu saya dapat tugas tambahan itu mengajar di kelas 12 itu menggantikan jamnya Pak Suwono karena Pak Suwono ini cuti ini mau umroh. Nah, kemudian saya ini kok kedapatan kelas yang super istimewa sekali di kelas 12 IPS 4, Bu. Baik, Nah, super kelasnya istimewa. Ya, kelas super itu. ya. Iya, Baik, super kelasnya istimewa itu bagaimana memang Bu ya, yang Bu? kalau di IPS 4 itu kan istimewanya itu gini, Bu. Mereka itu kan anak berbakat ya, berbakat istimewa. Mulai dari anak yang eh, punya bakat voli, kemudian renang, kemudian sepak bola, ya berbakatan olahraga begitu, Bu. Dan anaknya itu kalau saya mengajar di kelas itu nggak bisa diam, Bu. Masya Allah, anaknya itu. Aduh, pusing kepala saya itu, Bu. Baik, Hmm, Bu ah, Nova tadi bilang kalau dapat tambahan jam mengajar di kelas 12 dan kebetulan jam di kelas 12-nya itu anak-anaknya itu super sekali gitu ya Bu ya, karena banyak yang iya, memiliki bakat di bidang olahraga sehingga super aktif pada saat pembelajaran di kelas. Apa seperti itu Bu Nova? nggih. Nggih, Baik. Bu, betul sekali anaknya itu super aktif. Kalau saya berikan materi, sudah mulai ada, kan saya sudah kelompokkan mulai dari minat mereka nggih, Bu, ya. Ada yang saya berikan materi modul, kemudian ada yang berupa video, kemudian ada yang visual. Waduh, tetap saja anaknya nggak bisa diam itu. Terus saya ini, Baik. aduh, saya harus Lalu tujuan apa yang pakai hendak apa ini? ingin dicapai Bu Nova ya? Kalau saya itu pinginnya gini, Bu, anak-anak itu eh, mampu menguasai pelajaran saya itu loh, Bu. Ya setidaknya itu nyantol gitu loh di pelajaran saya. Padahal pelajaran saya itu kan seni budaya. Seni budaya itu kan pelajaran yang paling santai, Bu. Paling gampang lah kalau menurut saya. Baik, mampu Tapi kok tidak menguasai seperti itu. materi yang Bu Nova ajarkan. Seperti itu ya Bu Nova? Iya, Ya, lalu adakah tujuan lain Bu? Selain itu? kalau tujuannya itu
Ya selain itu anak-anak itu setidaknya itu dapat ya mengekspresikan dirinya gitu loh. Ketika saya, ketika saya memberikan materi seni rupa, ya anak-anak itu setidaknya itu ya mengolah, eee, pikirannya gitu loh Bu, untuk mengekspresikan, "Oh kalau saya disuruh menggambar bola, saya disuruh menggambar apa," itu diungkapkanlah dalam bentuk gambar gitu loh Bu. Tapi anaknya itu juga Masya Allah, ya mau mengerjakan, tapi ya gitu Bu, kemana-mana anaknya itu. Baik, Nah, ukuran keberhasilannya dalam mencapai tujuannya apa, Bu Nova? tujuannya untuk Ya, ukuran ukurannya, keberhasilannya. ya ukurannya itu Ukuran setidaknya keberhasilan. anak-anak itu ya mau mengerjakan tugasnya itu Bu. Oke, anak-anak mau mengerjakan tugas seni budaya yang diberikan oleh Bu Nova, gitu ya. Iya, Ya, dan juga tidak dan mampu menyelesaikannya super itu. aktif di dalam kelas pada saat pembelajarannya Bu Nova. Apa benar begitu, Bu Iya Nova? Bu, iya betul Baik. Bu. Nah, lalu apa yang sudah dilakukan Bu Nova dalam mencapai tujuan yang diinginkan Bu Nova? Saya kemarin itu punya angan-angan Bu, mau ini anak-anak itu mau saya ajak, pembelajarannya itu saya coba di luar kelas. Jadi ketika nanti menggambar, itu anak-anak bisa mengekspresikan dirinya di luar kelas. Jadi saya biarkan anak itu menggambar sesuai dengan keinginannya. Karena kemarin itu saya mengajar di kelasnya adik-adik tingkatnya itu kan saya mengajar di kelas 11 ya, Bu, ya. Ya. Anaknya itu juga sama, istimewa sekali juga, kelasnya memang kelas keberbakatan ya, Bu, ya. Ya. Kelasnya juga aktif, aktif dalam artian aktif itu, aktif tidak bisa diam. Kalau Iya. dalam pelajaran itu, Masya Allah, untuk menangkapnya itu beda dengan, kelas yang lain. Nah, tapi saya kemarin mencoba di kelas 11 itu alhamdulillah itu juga anaknya ini Bu, mampu untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, ini nanti akan saya coba mengerjakan di kelas 12, apakah, kelas 12 ini juga mampu untuk mengerjakan, tugas menggambarnya itu. Baik, Bu Nova, luar biasa sekali ya angan-angannya Bu Nova, yaitu dengan cara eh, siswa diajak pembelajaran di luar kelas dengan menggambar ya Bu ya, sesuai dengan Iya, minatnya, sesuai dengan minat mereka. Nah, kemudian kira-kira apa ada hambatan Bu Nova? kalau hambatannya itu ini Bu, kalau kelas 12 ini hambatannya itu banyak. Saya kalau anu itu harus menyediakan bahan dan alatnya, Bu. Karena apa? Di kelas 12 itu kan rata-rata itu ya memang apa ya anaknya itu Oh gitu. gini Bu Filinda, kan saya tadi sudah ini ya memberikan eh, solusi ke anak-anak, ide-ide saya tadi itu kan memberikan memfasilitasi anak-anak untuk menyediakan media dan alatnya seperti kanvas dan cat air. Apakah nah dari situ kemungkinan anaknya apakah tersinggung ya Bu kalau saya berikan itu? Baik Bu Nova, tadi sampai ke Solusinya Ibu. halo Bu Nova? Iya. Ya Pangapunten. Tadi saya menanyakan tentang hambatan ya Bu Nova. Iya, Iya, sampai di hambatan. Nah, kira-kira hambatannya apa Bu yang dihadapi oleh Bu Nova? hambatannya ini Bu, kemarin tuh saya mendapatkan informasi dari eh,
ketua kelas bahwasannya di kelas itu ada beberapa siswa yang kurang mampu untuk membeli alat dan bahan yang akan eh, kita laksanakan untuk praktik menggambar, Bu. Nah, dan di sini saya itu mempunyai ide, kan di ruang batik itu kan ada beberapa kanvas dan ada beberapa alat menggambar. Nah, itu rencananya itu mau saya berikan ke anaknya. Nah, di sini saya itu juga bingung. Nanti kalau saya memberikan itu, kira-kira anaknya tersinggung nggak ya, Bu ya? Karena kan juga gimana ya? Yang lain itu kan membeli sendiri. Baik. Kira-kira menurut Bu Nova, hal semacam itu membuat anak-anak merasa terbantukan atau tidak? Kalau menurut saya pastinya terbantu, Bu. Cuman ya perasaannya itu nanti eh, saya juga, loh, aku yo mampu untuk beli, tapi kok diberikan gitu. Baik, kalau merasa terbantukan, eh, berarti siswanya juga akan merasa senang, Bu. Perasaannya Saya pasti takutnya, akan senang karena dibantu. saya takutnya itu malah Hmm. menyinggung, Bu. Kan kelas, karena kalau saya amati itu anaknya ada yang gengsian gitu loh. Baik, apa mungkin Bu Nova pernah apa namanya menawarkan kepada anaknya, misalnya apa butuh dibantu? Nah, kalau di dalam kelas itu sudah ada tadi itu saya panggil anaknya itu ada sekitar 6 yang eh, apa mau. Nah, ada satu siswa ini yang belum belum saya panggil karena kalau dilihat dari gestur, dari ekspresi wajahnya ketika saya mengajar di kelasnya kemarin itu kayak sok-sokan gitu loh, Bu. Jadi saya ini antara iya dan tidak untuk memberikan, tapi nanti saya coba saya panggil anaknya, eh, mau nggak untuk menerima bantuan dari sekolah ini, dan nanti saya juga akan memberikan ya eh, kata-kata yang menyentuh lah, yang setidaknya itu tidak menyinggung si anak tersebut itu. Nah, idenya sangat bagus sekali ya Bu Nova ya. Bu Nova eh, menawarkan kepada anak tersebut untuk membantu apa namanya membelikan kanvas itu ya Bu ya. Iya, betul, Baik, Bu. kemudian kira-kira dari solusi Bu Nova tadi sudah mencapai skala antara 1 sampai 10? Ya, kalau untuk 10 sepertinya belum, Bu. Mungkin masih 7 ini ya. Oh, mungkin masih 7. Nah, untuk Iya. mencapai skala 10, rencananya apa yang dilakukan Bu Nova agar bisa mencapai skala 10? Ya, pastinya saya akan membantu anak-anak lebih mengoptimalkan lagi pembelajarannya. Kan tadi saya sudah mengungkapkan bahwa pembelajarannya kan akan saya alihkan ke pembelajaran di luar kelas. Jadi insya Allah nanti anak-anak juga terbantu dengan nuansa-nuansa yang di alam itu pastinya akan menggugah menggugah anak-anak untuk lebih kreatif dalam menuangkan idenya. Seperti itu, Baik. Bu. Baik, intinya pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak ya Iya, Bu ya. Karena kalau iya, di luar kelas itu mungkin anak-anak lebih refresh ya. iya. Oke, Lebih santai baik. kan ya, Bu, ya. Kemudian Ya. lebih pastinya anak-anak itu aktifnya itu aktif dalam mencari objek yang akan digambar seperti itu. Baik, itu tadi rencananya Bu Nova yaitu mengoptimalkan pembelajaran di luar kelas. Nah, kira-kira apa ada hambatan Bu ketika Bu Nova membuat pembelajaran di luar kelas? Kalau hambatan pastinya anak-anak nanti akan pasti ini, Bu, super super aktif lagi ya. Ya.
Pasti akan super aktif, kemudian nanti saya juga akan memonitoring, anak-anak satu persatu. Ya memang ini tugas saya ya, jadi saya harus memonitoring anak-anak satu persatu supaya, anak-anak itu bisa, konsentrasi dalam, eee, materi yang materi gambar itu. Ya setidaknya nanti saya akan mencoba ini pakai Mindul apa itu, melatih konsentrasi anak-anak sebelum, mereka terjun ke lapangan untuk mencari objek yang akan digambar, seperti itu, Bu. Baik, berarti tadi solusinya sudah bagus sekali ya Bu ya. Ketika Ya, Bu Nova ada hambatan, misalnya tadi hambatannya anak-anak jadi super aktif karena pembelajaran di luar kelas. Nah, solusinya yaitu dengan cara memonitoring, gitu ya Bu ya. iya betul, Ibu. Eh, apa ada yang dapat membantu Bu Nova dalam memonitoring siswa tersebut? Yang terlibat siapa Nah, saja Bu? kalau yang memonitoring nanti karena di lapangan ya Bu, pastinya nanti itu yang memonitoring itu saya dan, ketua kelas dan teman-teman yang lain yang bisa membantu saya, gitu. Kalau teman sejawat kan sepertinya nggak mungkin karena mereka mengajarnya kan di dalam kelas ya, seperti itu. Baik, yang terlibat berarti Bu Nova, ketua kelas, dan juga teman-temannya gitu Bu ya. Iya, ya. Saling mengingatkan temannya yang tadi super aktif Ya, gitu ya Bu ya. mengingatkan temannya untuk saling mengingatkan lah seperti itu. Baik. Lalu komitmennya Bu Nova dalam mencapai tujuan apa Bu? Untuk komitmen saya, ya komitmennya itu saya harus aktif juga, saya harus berkolaborasi dengan anak-anak, saya ingin menjadi teman mereka, karena kalau di seni itu kan tidak bisa dipaksakan ya Bu ya, jadi ya memang saya harus menjadi teman mereka seperti itu. Baik, Ya, komitmennya karena yaitu selalu iya, aktif ya Bu ya. iya. Eh, Baik, untuk menggerakkan siswa. Nah, lalu eh, kesimpulan pada kegiatan hari ini apa Bu Nova? Kesimpulannya pada hari ini saya harus ini mampu mengatasi, waduh, harus mampu memonitoring anak-anak supaya anak-anak itu mau menerima materi pembelajaran yang saya ampu. Karena saya di sini kan sebagai guru pengganti ya Bu, saya setidaknya itu memfasilitasi mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas materi dari Pak Suwono yang cuti umroh itu. Baik, itu kesimpulan kegiatan hari ini ya Bu ya. Iya, Eh, Bu. Ya, supaya anak-anak nanti bisa menuntaskan tugas-tugasnya yang diberikan oleh Bu Nova. Terus anak-anak juga eh, super aktifnya itu tadi bisa Dikurangi. terkurangi dengan cara dimonitoring ya Bu ya. Iya, seperti itu ya Ibu. Oh iya Ibu, Mm. ini sepertinya saya sebentar lagi mau mengajar. Terima kasih sekali loh ya Oh, Bu. nggih, monggo Bu kalau mau mengajar lagi. Kemudian nanti kira-kira eh, Bu Nova nanti akan menjalankan rencananya kapan Bu? Insya Allah 2 hari lagi Bu, karena kan di kelas 12 IPS 4 itu di hari Jumat. Baik, 2 hari lagi ya Bu ya. Baik, Iya, nanti setelah Bu Nova nanti melakukan pembelajaran di luar kelas, kita ada sesi tindak lanjut ya Bu. Nanti Bu Nova menceritakan hal apa yang sudah dilakukan Bu Nova, bagaimana, apa ada kendalanya, apa oke Bu, siap nanti keberhasilannya saya. seperti apa gitu. Nggih. Ya, siap Bu. Nanti saya akan menceritakan lagi bagaimana kelanjutan tindak lanjut dari sesi curhat ini. Nanti saya akan melaksanakan aksi ini
ke kelas 12 IPS 4. Semoga berhasil ya Bu ya. Ya, Semoga amin Bu. seperti adik kelasnya mampu untuk menyelesaikan tugasnya. Memang anaknya ini super-super aktif sekali. Nggih. Amin, semoga berhasil ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih sekali ya Ya, atas waktunya. nggih Bu, Oke, sama-sama. Saya tunggu Bu. Assalamualaikum. Oke, Nggih. Assalamualaikum Ibu. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, saya belum untuk menjadi coach. Iya, monggo silahkan. Iya, refleksinya untuk menjadi coach yaitu eh, harus fokus ya ketika mendapatkan kendala harus tetap fokus dengan cara menggunakan teknik stop. Kemudian harus menjalin komunikasi yang baik sehingga coach itu bisa nyambung istilahnya untuk komunikasi dengan coach. Kemudian eh, coach harus juga bisa mengarahkan coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dengan sendirinya. Seperti itu. Terima kasih.